Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari bab pertama, yaitu dengan judul Konsep Dasar Sejarah. Dalam bab Konsep Dasar Sejarah akan saya bagi menjadi 5 subbab, yaitu A. Makna sejarah, B. Berpikir diakronis, C. Berpikir sinkronis, D. Manusia, ruang, dan waktu, serta E. Perubahan dan keberlanjutan. A. Makna sejarah. Banyak batasan atau definisi mengenai sejarah dari sejumlah ahli. Masing-masing mereka mengemukakan definisi yang berbeda-beda karena peninjauan yang memang berbeda-beda pula. Di bawah ini adalah batasan atau definisi sejarah dari beberapa ahli. 1. Herodotus 484 sampai dengan 425 sebelum Masehi. Menurut Herodotus, sejarah tidak berkembang ke arah depan serta dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Herodotus dikenal sebagai the father of history atau bapak ilmu sejarah. Dialah yang pertama kali menulis sejarah, yakni tentang perang Yunani dan Persia dalam bukunya Historia. 2. Ibnu Khaldun 1332 sampai dengan 1406 Masehi. Di dalam bukunya yang berjudul Mukadimah, Ibnu Khaldun membuat batasan pengertian sejarah, yakni catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. 3. Ruslan Abdul Ghani. Ruslan Abdul Ghani menyebut ilmu sejarah sebagai penglihatan 3 dimensi waktu, yaitu penglihatan ke masa silam, penglihatan ke masa sekarang, dan penglihatan ke masa depan. Sejarah memiliki keterkaitan antara masa lampau, the past, dengan masa sekarang, the present, dan masa depan atau the future. Masa lalu akan memberi pengalaman, masa sekarang mendorong pemikiran, sedangkan masa depan memberikan harapan. B. Berpikir diakronis atau diakronik atau kronologis. Diakronik berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata dia yang berarti melalui dan kronik yang berarti waktu. Konsep diakronik digunakan dalam ilmu sejarah sehingga pembahasan tentang suatu gerak dalam waktu dari kejadian-kejadian konkret menjadi tujuan utama sejarah. Dengan demikian, diakronis merupakan model yang dinamis dalam sejarah, memandang peristiwa dalam sebuah transformasi atau gerak sepanjang waktu. Contoh topik sejarah yang menggunakan model diakronis adalah Indonesia pada masa demokrasi liberal pada tahun 1955 sampai dengan 1959. Berpikir diakronis dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, memanjang dalam dimensi waktu. Yang kedua, setiap unit dalam sistem sosial saling berhubungan antara sebab dan akibat atau kausalita. Yang ketiga, sejarah bersifat naratif, berproses dan bertransformasi secara dinamis. Yang keempat, sejarah itu penekanannya pada proses dan durasi. Sedangkan yang kelima adalah sejarah adalah satu-satunya ilmu diakronis. Berpikir sinkronis. Konsep sinkronis mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Sejarah telah berkembang menjadi ilmu yang mempelajari struktur masyarakat, pola perilaku, serta proses lain dari berbagai bidang. Perkembangan tersebut hanya dapat dicapai dengan bantuan analisis ilmu sosial lainnya. Contoh penggunaan konsep berpikir sinkronis adalah sejarah kerajaan Demak. Dalam mempelajari sejarah kerajaan Demak, kita akan mempelajari tentang aspek politis, aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang pernah berkembang pada masa itu. Cara berpikir sinkronis dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Meluas dalam dimensi ruang. Nomor 2. Sistemnya terstruktur. Nomor 3. Deskripsi integratif. Nomor 4. Bersifat statis. Dan yang 5. Penekanan pada struktur dan fungsi. D. Manusia, ruang, dan waktu. Di sini saya akan bagi menjadi 3, yaitu 1. Manusia, yang kedua ruang, dan yang ketiga adalah waktu. 1. Manusia.
Manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang dapat membuat sejarah. Maka yang dipelajari sejarah adalah manusia. Sebagai makhluk yang berpikir, manusia dapat menelurkan ide-ide kreatif, menciptakan kebudayaan, dan membuat sejarah. Contohnya bisa kita lihat ada kebudayaan seperti ada namanya Candi Borobudur, Candi Prambanan, itu kan hasil dari proses berpikir kreatif manusia. Dan sejarah adalah rekaman kreativitas manusia yang terus bergerak, berproses, dan beradaptasi dengan ruang dan waktu. Nomor 2, ruang. Ruang yang dimaksud dalam ilmu sejarah adalah tidak lain bumi tempat manusia hidup dan beraktivitas. Ruang terkait dengan unsur geografis. Setiap komunitas mendiami kawasan tertentu dengan pola pikir, sistem budaya, dan tradisi masing-masing yang mereka warisi dari pendahulunya. Bisa kita lihat contohnya dari aspek geografis ada namanya Kerajaan Sriwijaya. Nah, letaknya itu kan ada di pesisir, di sekitar aliran Sungai Musi. Jadi, corak dari Kerajaan Sriwijaya itulah sebuah kerajaan maritim. Seperti itu. 3. Waktu. Waktu adalah seluruh rangkaian saat proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Bila ilmu sosiologi membicarakan masyarakat, ilmu politik membicarakan kekuasaan, dan antropologi membicarakan soal kebudayaan, maka sejarah membicarakan waktu. Jadi tidak salah bila sejarah sering dikatakan sebagai ilmu tentang waktu. Di dalam waktu terjadi 4 hal, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Perkembangan. Perkembangan terjadi apabila masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk lain. Kondisi ini menyebabkan masyarakat berkembang dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Kesinambungan. Kesinambungan terjadi apabila masyarakat tetap mengadopsi lembaga-lembaga dan kebiasaan lama. Pengulangan. Menurut Kuntowijoyo, pengulangan dalam sejarah hanya sebatas pengulangan pada pola-pola peristiwanya. Sebuah peristiwa mempunyai kemiripan, tetapi aktor, tempat, waktu, dan prosesnya berlangsung itu berbeda. Perubahan. Perubahan terjadi apabila masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan dalam waktu yang cepat dan secara besar-besaran. Perubahan dan keberlanjutan. 1. Perubahan. Seorang sejarawan Belanda, Wertheim, menulis bahwa sejarah adalah peristiwa perubahan yang terus berkesinambungan. Sejak adanya manusia sampai sekarang, perkembangan kehidupan manusia terus berlangsung, baik secara cepat maupun secara lambat. Peristiwa perubahan yang berjalan secara lambat disebut sebagai evolusi, sedangkan perubahan yang berlangsung secara cepat disebut dengan nama revolusi. 2. Keberlanjutan. Keberlanjutan memiliki makna bahwa mempelajari sejarah, kita semestinya menyadari bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi dari dulu sampai sekarang sejatinya merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan manusia di masa sekarang merupakan mata rantai dari kehidupan manusia di masa lampau. Oleh karena itu, setiap peristiwa yang terjadi tidak mungkin dapat berdiri sendiri. Peristiwa itu pasti ada yang mendahuluinya. Oke, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kali ini. Jika kalian mempunyai pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, silakan sampaikan langsung di Google Classroom. Pada Google Classroom, saya sudah sampaikan tugas yang harus kalian kerjakan. Selamat mengerjakan tugas. Sekian dan terima kasih.